dalam mengembangkan sebuah penyaksian apa yang kita pelajari ini, itu telah dicantumkan di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Sang Hujatul Islam, yakni Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, barang siapa yang memperuntukkan dirinya hanya untuk Allah, niscaya Allah adalah untuknya. Jalan ini pada mulanya adalah jalan pemutusan hubungan. Perhatikan, karena sebenarnya ini adalah salah satu metode atau jalan yang instan, jalan yang paling mulia, jalan yang paling mudah dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah di sisi hambanya dan paling mulia di sisi Allah. Jadi perhatikan, pada mulanya jalan ini ialah pemutusan hubungan dengan dunia secara total. Maksudnya ialah mengosongkan hati darinya, baik kepentingan dengan keluarga, harta, baik itu ilmu, kekuasaan, dan atau pangkat. Semua itu harus dikosongkan dari hati, ya. Dan kita duduk memusatkan tujuan hanya kepada Allah. Tidak membagi pikiran kita sekalipun untuk membaca Al-Quran, menelaah tafsir, kitab hadis, dan lain sebagainya. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak ada sesuatu pun yang mampu menggoyahkan hati kita, selain terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita mulai duduk dalam halwat, kita selalu mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Perhatikan, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah ini adalah ilmu pengetahuan yang dicantumkan di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Perhatikan, kita mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah dengan lidah yang menembus ke dalam hingga terhenti pada sebuah kondisi di mana mulut tidak lagi bergerak. Namun kita yakini bahwa kalimat-kalimat itu seolah-olah terus meluncur begitu saja dari mulutnya. Lalu ia bersabar menahan diri sampai tidak terasa bahwa mulutnya dan hatinya terus sibuk berzikir kepada Allah. Hal itu terus-menerus ia lakukan. Ya, perhatikan. Hal ini terus-menerus kita lakukan sampai wujud lafal, huruf-huruf dan bentuk lafaznya terhapus dari hatinya. Dia terhapus dari hati. Dan yang tertinggal hanyalah maknanya. Kondisi semacam ini seakan ia terus kita lakukan semakin baik, membebaskan keinginannya kecuali terhadap rahmat Allah. Kita membebaskan segala keinginan yang ada di dalam hati kecuali menanti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai pada sebuah kondisi yang tidak lain hanya menanti perkenan Allah, yakni membukakan rahmat bagi kita tanpa sedikit pun ada rasa was-was dan mengandalkan ikhtiar dalam menarik rahmat Allah, hingga Allah akan membukakan rahmat bagi kita sebagaimana halnya Allah telah membuka rahmat untuk para nabi dan para walinya. Perhatikan, dalam kondisi seperti ini, jika kemauannya benar, ia sungguh-sungguh, hatinya bersih dan ia menekuninya dengan baik, tidak tertarik nafsu syahwatnya, tidak pula terpengaruh oleh suara nafsunya yang berhubungan dengan urusan-urusan keduniaan, maka kebenaran akan bersinar dalam hatinya. Pada awalnya terjadi bagaikan sambaran kilat. Itu pada awalnya dia terjadi bagaikan sambaran kilat.
lalu terhenti. Kemudian datang lagi. Kadang-kadang tertunda, dan ketika ia datang lagi, ada kalanya menetap. Dan ada kalanya ibarat kilat. Jika menetap, bisa jadi menetap dalam waktu yang lama. Namun ada kalanya sebentar. Kadang-kadang muncul bergantian atau sambung menyambung. Dan terkadang muncul hanya sekali. Kedudukan para wali Allah dalam hal ini tidaklah terbatas sebagaimana tak terhitungnya perbedaan tingkatan-tingkatan atau akhlak kita sendiri. Cara yang semacam ini pada dasarnya kembali kepada kondisi kesucian masing-masing, kebersihan dan kejernihan hati, serta kesiapan kita dalam menanti rahmat Allah yang besar itu. Sesuai firman-Nya yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Para pemikir dan ahli i'tibar hampir tidak ada yang mengingkari cara yang seperti ini sebagai kemungkinan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Karena ini adalah keadaan yang dialami para nabi dan para wali pada umumnya. Sekalipun para pakar ilmu tersebut menganggap sulit menekuni dan melalui cara-cara seperti ini. Karena prasyaratnya begitu rumit dan untuk meraih hasilnya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Mereka beranggapan bahwa penghapusan hal-hal yang berhubungan dengan dunia sampai batas yang demikian itu sangatlah sulit sebenarnya. Itu bagi yang tidak bersungguh-sungguh ya. Seperti itu. Jadi sangat sulit diwujudkan. Seandainya berhasil dalam sebuah kondisi yang tertentu, maka keadaan tersebut sangatlah sulit untuk bisa stabil. Karena was-was dan bisikan nafsu terasa begitu dekatnya, itu membuat kita sangat sulit untuk membedakan.